Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap pada suasana pandemi corona, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, nah untuk hari ini kita masih berada di bab 5 ya, yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Nah, pada pokok bahasan hari ini kita akan bahas bagaimanakah SPLDV itu diterapkan, yaitu penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir, kalian akan mengerti bagaimana menyelesaikan SPLDV dalam berbagai keadaan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke? Nah, agar lebih paham, kalian perhatikan ya mengenai apa anak-anak? Ya, saya ulangi, perhatikan ilustrasi kejadian berikut. Nah, kira-kira kejadiannya tentang apa ya? Oke, kok ada sebuah warung ya, kayak warung ya itu? Apakah itu? Itu adalah gerai makanan ya. Kalau kita bicara makanan pasti ada sesuatu ya di sana. Kita lihat saja ya. Ada apa itu ya? Kayak enak sekali. Apa ya itu? Ya, kebab. Gerai makanan tersebut tampaknya menyediakan kebab ya. Kemudian ada apa lagi ya pada gerai itu? Ada es krim tentunya ya itu. Lezat sekali. Oke, kita lihat. Ada apa lagi? Ada anak perempuan cantik namanya Ala. Ada apa ya dengan Ala? Kita lihat. Ala, kamu ngapain? Ya, tampaknya dia memesan 3 buah kebab ya. Kira-kira dia memesan 3 buah kebab. Apalagi ya yang dipesan dia? Ada 2 buah es krim. Oh, ini tampaknya Ala memesan 3 buah kebab dan 2 buah es krim ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa lagi. Ada anak perempuan cantik sekali namanya Jessie. Ada apa ya dengan Jessie? Apakah dia juga memesan seperti Ala? Kita lihat ya. Ya, ternyata Jessie memesan 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 kebab dan juga 3 buah es krim. Tampaknya favoritnya Jessie itu ya. Terus ada apa lagi ya? Ada anak laki-laki ya namanya Elo. Ada apa ya dengan Elo? Dia juga memesan sesuatu deh. Ya, dia memesan 2 buah kebab dan juga 4 buah es krim. Tampaknya dia gemar sekali dengan kebab dan es krim ya. Loh, ada apa itu kok penuh tanda tanya di kepalanya? Kira-kira ada apa ya? Nah, kira-kira hubungannya apa ya dari semua gambar itu? Kita lihat aja ya. Apa itu? Oh, ternyata ada pengantarnya ya. Kita baca ya. 3 orang sahabat, yaitu Ala, Jessie, dan Elo. Mereka pergi ke gerai makanan. Mereka membeli makanan dan minuman yang sama. Nah, sesuai gambar tadi ya yang kita perhatikan, ternyata Ala membeli 3 buah kebab dan 2 es krim dengan harga 33.000. Sedangkan Jessie membeli 5 buah kebab dan 3 es krim dengan harga Rp53.500. Ternyata ada permasalahan ini yang membuat Elo bertanya-tanya tadi ya. Berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan Elo ke kasir jika dia membeli 2 buah kebab dan 4 es krim? Ternyata ini permasalahannya yang membuat Elo penuh tanda tanya. Oke. Ada apa dengan Elo ya? Kayaknya masih punya problem nih. Iya. Dari tadi dia punya problem, belum bisa menghitung bagaimana menemukan jumlah uang yang harus dibayarkan ke kasir ya. Oke, nanti bersama-sama kita bantu Elo ya. Kasus tadi yang di atas yang sedang dihadapi Elo, bagaimana membayar jumlah uang ke kasir. Nah, itu merupakan contoh permasalahan yang
dapat diselesaikan menggunakan SPLDV. Oke, nah di sini beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan penyelesaiannya ya. Nah, yang pertama, membuat permisalan dari inti kejadian atau kasus ke dalam variabel X dan Y. Kemudian, yang kedua, membuat model matematika dari inti kejadian atau kasus. Kemudian, yang ketiga, menyelesaikan langkah 2 menggunakan salah satu metode penyelesaian SPLDV. Oke, nah kita lanjutkan ya. Untuk langkah yang pertama, membuat permisalan dari inti kejadian kasus dalam variabel X dan Y. Di sini yang dimaksud adalah kita akan membuat permisalan menggunakan variabel X dan juga variabel Y. Nah, diperhatikan ya. Dari permasalahan di atas, kita dapat membuat permisalan sebagai berikut. Nah, kasus di atas tadi kan melibatkan dua hal utama ya, mengenai apa tadi anak-anak? Ya, salah satunya mengenai kebab. Nah, di sini kita bisa membuat permisalan bahwa X itu merupakan harga satu buah kebab. Selanjutnya ada yang namanya es krim. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel Y itu sama dengan harga satu buah es krim. Mudah bukan anak-anak? Nah, jadi intinya dalam permasalahan tersebut kita harus bisa mengidentifikasi dua hal yang sedang dibincangkan atau yang menjadi topik utama. Kalau di permasalahan tadi itu mengenai kebab dan es krim. Oke, anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua mengenai bagaimana membuat model matematika dari kasus atau kejadian di atas. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi karena di sini terkait dengan SPLDV bahwa SPLDV itu terdapat dua bentuk persamaan yang terdiri dari masing-masing dua variabel. Jadi di sini nanti kita pasti akan menemukan dua pernyataan yang semuanya bisa dibawa ke bentuk SPLDV. Nah, kira-kira pernyataan tersebut mana aja ya? Oke, kita lihat. Ada Allah. Nah, ternyata ada pernyataan yang berkaitan dengan Allah. Apakah itu? Ya, benar. Allah membeli 3 buah kebab dan 2 buah es krim dengan harga Rp33.000. Nah, pernyataan Allah ini akan kita bawa menuju model matematikanya. Seperti apa? Kita lihat. Ya, ada 3 buah kebab, kemudian ditambah 2 buah es krim. Nah, hasilnya adalah harga total ya. Berapakah harganya? Ya, betul. Rp33.000. Nah, dari sini akan semakin memudahkan kita untuk membuat model matematika. Ingat di atas tadi bahwa X itu mewakili harga satu buah kebab, Y itu mewakili harga satu buah es krim. Sehingga dari bentuk ini bisa diperoleh menjadi ya 3X plus 2Y sama dengan 33.000. Nah, ini selanjutnya kita sebut sebagai model matematika dari pernyataan Allah tadi ya. Nah, ini kita sebut sebagai bentuk dari SPLDV untuk persamaan satu. Oke, nah pernyataan yang lain kira-kira diperoleh dari mana ya? Ada siapa ya? Ada Jessie ternyata. Nah, kira-kira pernyataan terkait Jessie itu seperti apa ya? Ya, Jessie membeli 5 buah kebab dan 3 es krim dengan harga Rp53.500. Nah, kita akan buat bentuk model matematikanya seperti apa. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita buat lebih sederhana lagi. Ada 5 kebab ditambah 3 buah es krim sama dengan harga keseluruhannya yaitu Rp53.500. Dari sini akan dibawa ke bentuk model matematikanya
yaitu 5X plus 3Y sama dengan Rp53.500. Yang selanjutnya pada SPLDV yang akan dibentuk menjadi persamaan 2. Oke, ingat kita sudah mempunyai 2 bentuk model matematika yang merupakan bagian dari bentuk SPLDV. Saya ulangi, model matematikanya yang pertama adalah 3X plus 2Y sama dengan 33.000. Yang kedua adalah 5X plus 3Y sama dengan 53.500. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya itu ada ELO. Kira-kira dari ELO nanti kita bisa membuat model matematika seperti apa ya? Nah, kalian lihat yang menjadi permasalahan dari ELO adalah sebagai berikut. Berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan ELO kasir jika dia membeli 2 buah kebab dan 4 es krim? Kamu lihat yang ditandai, teks yang ditandai warna merah itu ya. Nah, ini bisa kita buat modelnya. Nah, di situ 2 kebab ya ditambah 4 es krim. Nah, berapakah itu harganya? Nah, di sini kita bisa ubah menjadi model matematika sebagai berikut, yaitu 2X plus 4Y. Nah, bentuk ini selanjutnya dinamakan sebagai fungsi sasaran atau tujuan utama kita. Ya, jadi nanti kalau sudah ketemu X dan Y, kita akan menemukan solusi dari kasusnya ELO. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh model matematika atau bentuk SPLDV-nya dulu ya, yaitu 2 buah pernyataan yang sudah dibuat menjadi model matematika tersebut adalah 3X plus 2Y sama dengan 33.000 dan 5X plus 3Y sama dengan 53.500 dengan fungsi sasaran adalah 2X plus 4Y. Oke. Nah, model matematikanya sudah didapatkan ya semuanya. Oke. Selanjutnya, oke anak-anak, selanjutnya kita sudah masuk ke langkah ketiga, yaitu menyelesaikan langkah kedua menggunakan salah satu metode penyelesaian SPLDV atau menyelesaikan model matematikanya tadi ya. Oke, nah bentuk SPLDV-nya seperti apa anak-anak? Kita lihat. 3X plus 2Y sama dengan 33.000 yang selanjutnya disebut persamaan 1, dan 5X plus 3Y sama dengan 53.500 yang selanjutnya disebut sebagai persamaan 2. Oke, nah untuk penyelesaian SPLDV yang terbentuk itu kita menggunakan metode campuran ya anak-anak, yaitu gabungan, eliminasi, dan substitusi. Oke, langkah pertama kita akan mengeliminasi variabel X kita akan mengeliminasi variabel Y. Oke, kamu perhatikan ya dari bentuk SPLDV-nya. Yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 33.000 dan bentuk 5X plus 3Y sama dengan 53.500. Oke, masih ingat kan bagaimana metode eliminasi? Langsung saja ya. Oke, untuk persamaan yang atas kita kali 3, untuk persamaan yang kedua kita kali 2. Nah, kita lihat ya, untuk persamaan atas dikalikan 3 hasilnya adalah 9X plus 6Y sama dengan 99.000. Kemudian persamaan kedua dikalikan 2 hasilnya adalah 10X plus 6Y sama dengan sama dengan 107.000. Nah, dari sini sudah jelas ya variabel X koefisiennya sudah sama semua ya. Selanjutnya kita melakukan pengurangan sehingga diperoleh hasilnya 9X min 10X itu hasilnya min X, 6Y min 6Y 0 nggak usah ditulis. Kemudian 99.000 dikurangi 107.000 itu hasilnya adalah min 8.000, sehingga X nya bisa diperoleh min 8.000 dibagi min 1, sehingga ketemu nilai X adalah 8.000.
8.000. Nah, dengan eliminasi kita menemukan nilai X-nya 8.000. Selanjutnya kita masuk tahap pensubstitusian ya. Di sini kita akan mensubstitusikan nilai X ya. Nilai X berapa anak-anak? Ya, nilai X 8.000 kita akan substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusikan ke persamaan bentuk 3x plus 2y sama dengan 33.000 atau ke persamaan 1. Artinya nanti setiap ketemu x diganti berapa anak-anak? Ya, setiap ketemu x diganti 8.000. Selanjutnya 3 kali 8.000 plus 2y sama dengan 33.000. Hasilnya 24.000 plus 2y sama dengan 33.000. Next, 2y sama dengan 33.000 min 24.000. Selanjutnya 2y sama dengan 9.000. Next, y sama dengan 9.000 per 2 dan diperoleh nilai y sama dengan 4.500. Oke, mudah bukan anak-anak dalam menemukan nilai x dan y-nya? Selanjutnya, oke anak-anak, nilai x sama dengan 8.000. Ya, itu menunjukkan bahwa harga satu buah kebab adalah Rp8.000. Kemudian nilai Y sama dengan 4.500. Itu menunjukkan bahwa harga satu buah es krim adalah Rp4.500. Nah, dari sini kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y ke fungsi sasaran tadi ya, yaitu ke 2x plus 4y, sehingga diperoleh sebagai berikut. X sama dengan 8.000, Y sama dengan 4.500. Kita substitusikan ke bentuk 2x plus 4y, sehingga diperoleh ya 2 kali 8.000 ditambah 4 kali 4.500, sehingga menjadi 16.000 ditambah 18.000. Hasilnya adalah 34.000. Nah, sekarang kamu perhatikan ada apa dengan Elo ya. Ya, ada pesanan Elo tadi kan 2 kebab, kemudian 4 es krim. Nah, dari sini kita bisa buat penyimpulan seperti apa? Ya, jadi uang yang harus dibayarkan Elo ke kasir adalah Rp34.000. Oke anak-anak, mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Perhatikan LKPD-nya dengan baik anak-anak. Oke, yang nomor 1, harga 2 buah baju dan 1 buah kaos adalah Rp170.000. Sedangkan harga 1 baju dan 3 buah kaos adalah Rp185.000. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, harga 3 baju dan 2 kaos adalah titik-titik. Ini adalah soal ujian nasional tingkat SMP tahun 2007. Oke, nah sekarang kita perhatikan soal yang kedua ya anak-anak. Fitria membeli 3 buku dan 2 pensil dengan harga Rp11.500. Sedangkan Prilly membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga Rp16.000. Jika Lita membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Lita adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal UN tahun 2009 ya anak-anak. Oke, perhatikan dengan baik ya LKPD-nya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Oke, next. Tidak terasa pertemuan kita sampai di sini ya anak-anak. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ingat ya, membersihkan
tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Oke anak-anak, sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.